Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pada tahun 2024 terdapat 8,2 miliar populasi manusia di muka bumi ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya masing-masing yang setiap harinya menghasilkan sampah, polusi dan kerusakan-kerusakan lainnya untuk bumi ini. Banjir, longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya merupakan respon pertahanan bumi dari tindakan-tindakan merusak manusia. Namun bagaimana jadinya jika bumi merespon dengan memberikan wabah flu misterius yang menghanguskan sebagian besar populasi manusia di bumi? Yang tersisa hanyalah mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang tinggi. Dan inilah Earth Abides atau bumi bertahan. Bener gak sih gitu cara bacanya? Kenalin, orang ini namanya Is Sherwood, biasa dipanggil Is. Is. Dia seorang geologi, yaitu profesi yang mengharuskan dirinya berburu batu yang miliaran tahun umurnya. Iser orangnya introvert. Ia suka bekerja sendirian di sebuah kabin di dalam hutan yang jauh dari perkotaan. Jika Elon Musk tergila-gila mencari kehidupan lain di planet Mars, Iser definisi dari kebalikannya. Dia lebih suka menggali ke dalam inti bumi, mencari tahu kapan, mengapa, dan bagaimana ada kehidupan di bumi ini. Di suatu pagi, Is sedang menjalani rutinitasnya mencari batu pirit. Begini penampakannya. Mungkin kalian tak asing lagi karena sering muncul di FYP TikTok. Saking fokusnya mencari batu, Is tak sadar kalau di dekatnya ada seekor ular berbisa dan tangannya tergigit. Is pun berusaha mengeluarkan bisa ular itu dengan cara menyayat tangannya. Tapi nampaknya ia sudah pusing 7 keliling. Telepon genggamnya pun jatuh dan mau tak mau Is harus kembali ke kabin untuk memulihkan dirinya. Di dalam kabin, Is hanya bisa menguatkan dirinya sendiri agar tidak meninggal. Dan waktu terus berlalu. Siang malam Is habiskan untuk menahan rasa sakit sampai akhirnya hampir 3 minggu berlalu. Ia mulai bisa bangun dan mencari air minum. Keesokan paginya Is memutuskan pergi dari kabin menemui orang tuanya. Namun alangkah syoknya Is melihat seisi kota sangat hening dan terdapat mayat di jalanan yang sudah digembrong laler. Dari situlah Is menyadari ada yang tak beres sampai ia melihat tulisan yang mengatakan karena pandemik global dan pemerintah AS ditangguhkan. Barulah Is teringat kepada kedua orang tuanya yang kemungkinan besar terinfeksi wabah itu juga. Singkat cerita, saat sampai di rumahnya, Is tentu saja menemukan mayat ayahnya dengan keadaan mata hitam dan banyak lalat mengelilinginya. Kemudian tak jauh dari sana ia juga melihat mayat ibunya yang mati karena bunuh Dirman. Dengan berat hati, Is langsung menguburkan mereka berdua di halaman belakang rumah. Masih tak menyangka jika kompleks tempat tinggalnya tiba-tiba hening tanpa manusia yang beraktivitas. Is pun memutuskan untuk pergi ke pusat kota ramai penduduk untuk memastikan bahwa masih ada manusia yang selamat. Pertama-tama, ia mengunjungi gereja. Mungkin masih ada orang yang selamat dan ia memutuskan berdoa di gereja. Akan tetapi yang Is lihat hanyalah sekumpulan mayat para jemaah. Dalam hati Is percaya bahwa pasti masih ada orang yang selamat. Ia pun memutuskan pergi lebih jauh lagi ke pusat kota. Namun akses ke kota nampak ditutup sehingga tak bisa dilalui oleh mobil. Is pun memutuskan putar balik dan mencari jalan lain. Melihat sekeliling jalan, Is menyadari bahwa manusia memang benar-benar punah dari muka bumi ini. Dalam 20 tahun ke depan, alam akan mengambil alih dan tumbuhan yang ada di sekitar area pemukiman warga akan menjadi hutan belantara yang lebat. Singkat cerita, saat sampai, Is langsung menuju ke hotel mewah, di mana biasanya banyak orang yang bersenang-senang. Tapi nihil, ia tak menemukan satpam ataupun resepsionis yang berjaga. Hotel itu kosong. Is pun menenangkan diri dengan berenang di sana, lalu pergi ke bar dengan keadaan tanpa busana untuk mengambil minuman keras. Namun alangkah terkejutnya Is ketika mendengar suara seorang wanita dan seorang temannya. Ya, ada manusia yang masih selamat. Kedua orang itu bernama Milton dan Anna. Keduanya sedang melakukan pertemuan bisnis di hotel itu dan secara tak sengaja menjadi orang terakhir yang selamat. Is pun bertanya bagaimana bisa semuanya terjadi. Is tidak tahu apa-apa karena dirinya sakit selama 3 minggu tanpa keluar dari kabin.
Milton pun memberikan cuplikan berita yang menunjukkan lautan mayat manusia akibat wabah misterius. Penularannya sangat cepat sehingga para ilmuwan atau dokter pun tak bisa meneliti penyebabnya apa ataupun membuat vaksin yang ampuh karena saking brutalnya wabah ini. Milton dan Anna pun meyakinkan Is bahwa hanya mereka bertigalah yang masih hidup di muka bumi ini dan mengajak Is untuk menetap bersama mereka di hotel mewah itu. Mengingat persediaan di hotel mewah pasti cukup untuk mereka sampai tiba pula waktu mereka untuk meninggoy. Tapi Is menolak percaya bahwa hanya mereka yang selamat. Karena kenapa gitu? Apa alasannya? Pasti masih ada orang yang selamat. Dan dengan hati yang mantap, Is pun pergi dari hotel mewah itu. Ya, meskipun dirinya meyakini masih ada orang yang selamat, tapi Is merasa frustasi kalau jika benar hanya tersisa Is sendirian. Untuk melampiaskan amarah itu, Is pun mengebut di jalanan yang hanya dirinya pengendara mobil saat ini. Sampai akhirnya Is tiba-tiba mengerem dan melihat seekor anjing. Ia pun langsung mengadopsi anjing itu dan menamainya Lucky. Lucky memberi Is harapan untuk tetap hidup dan berharap. Kejadian dalam hidupnya saat ini membuat Is berpikir, apa yang akan dikejar seorang manusia ketika tak ada lagi tujuan yang bisa dicapai? Apakah satu-satunya jalan ke depan adalah kembali ke awal dan memulai lagi? Dan mungkin satu-satunya cara untuk bertahan dari akhir adalah mengingat kembali awal muasal. Lantas ia pun pergi ke perpustakaan mengambil buku-buku ilmu pengetahuan hidup mulai dari memancing, memasak, dan buku-buku lainnya yang bisa Is gunakan untuk melanjutkan hidup di akhir zaman. Setelah itu, Is dan Lucky pun kembali ke rumah dan hanya ada mereka berdua. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Alam mulai menunjukkan wujud aslinya, rumput mulai tumbuh tinggi. Hewan yang biasa hidup jauh di dalam hutan kini mulai berhamburan di jalanan dan Is masih belum bertemu orang lain. Ia dan Lucky hanya melakukan rutinitas yang sama setiap hari, penuh kebosanan dan kehampaan. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan sampai Is hampir gila. Namun suatu hari, Is melihat asap menghiasi langit. Apakah perkiraan Is selama ini benar? Episode 1 bersambung. Iya, Opo. Di episode 2, Is dan Lucky langsung menuju ke arah asap. Di sana Is bertemu dengan seorang wanita bernama Emma. Emma bukan berasal dari pemukiman itu, tapi ia berkelana dari Pensacola dan berhasil sampai di San Lupo, yaitu tempat mereka saat ini. Is sangat senang bertemu Emma. Ia pun mengajak Emma untuk tinggal bersama di rumahnya. Karena Emma juga tak tahu harus kemana lagi, ia pun memutuskan ikut dengan Is. Singkat cerita, di rumah Is, Emma langsung berkeliling. Sedangkan Is bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang tali gantung Dirman yang ia siapkan jika sewaktu-waktu dirinya muak hidup sendirian. Saat berkeliling, Emma melihat seisi pantry sudah hangus dimakan tikus, sehingga mereka berdua bergegas mencari bahan makanan di supermarket terdekat. Di dalam supermarket, mereka membawa apapun yang mereka butuhkan, mulai dari makanan, sabun, sampo, dan alat-alat lain yang bisa mempermudah kehidupan mereka selanjutnya. Tak butuh waktu lama untuk Is dan Emma akrab dan menjadi lebih dekat. Hari terus berlalu. Emma dan Is menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas, memancing, berburu jamur, menanam beberapa tanaman, bahkan Is membuat kandang ayam. Ya, tentu saja mereka butuh protein. Hari terus berlalu dan semakin lama mereka memutuskan hidup menetap. Mereka butuh air, listrik, dan alat-alat lainnya seperti kehidupan mereka dahulu. Lantas Is pun memasang panel surya di atap rumahnya. Namun karena ketidaksengajaan ia malah terjatuh. Untungnya hanya kakinya yang terkilir dan langsung diobati oleh Emma. Kedua sejoli ini tampaknya memiliki perbedaan. Is yang introvert sangat senang dengan kehidupannya yang damai saat ini. Sedangkan Emma, ia menyukai bersosialisasi. Ia merindukan bertemu orang lain, memiliki teman dan tetangga. Di suatu pagi, Emma membawa kabar yang mengejutkan untuk Is. Ia hamil. Walaway, ternyata diam-diam mereka berdua sudah menjalin hubungan suami istri. Is pun terkejut karena tak ada dokter ataupun mak berang saat ini. Bagaimana Emma bisa melahirkan? Dan bagaimana mereka bisa membesarkan anak di dunia seperti sekarang?
Tapi Emma meyakinkan Is bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sekarang adalah awal dari kembalinya peradaban manusia. Is pun langsung pergi ke perpustakaan, mencari buku persalinan, dan pergi ke rumah sakit mencari beberapa peralatan untuk melahirkan. Kabar gembira itu dibarengi dengan datangnya ayam-ayam liar yang melihat kandang yang dibuat Is. Bulan pun terus berganti dan kehamilan Emma nampaknya semakin besar. Seperti kebanyakan wanita hamil lainnya, Emma juga mengidam. Ia ingin makan daging. Mendengar istrinya mengidam, Is langsung sigap berburu. Untungnya ia tak perlu masuk ke dalam hutan karena sekarang banyak hewan liar berkeliaran di jalanan. Is pun melihat segerombolan sapi yang sedang makan di taman. Is yang pertama kalinya berburu pun agak ragu-ragu saat ia harus membunuh sapi itu. Namun demi Emma, Is pun tetap melakukannya. Bermodalkan buku yang ia bawa, Is mengeluarkan jeroan si sapi dan mengulitinya. Setelah perjuangan panjang, Is pun pulang dan mempersembahkan daging sapi itu kepada Emma. Setelah susah payah berburu sapi, Is kembali mengerjakan proyek panel surya supaya mereka punya listrik di malam hari. Dan setelah perjuangan yang begitu besar pula, Is dan Emma pun bisa menyalakan lampu rumah mereka. Tapi kebahagiaan itu harus terhenti ketika Emma menemukan sebuah tikus yang besar hinggap di toilet mereka. Ini bukan sekedar tikus biasa. Saat dunia masih ramai seperti sekarang pun, tikus sangat susah sekali dibunuh. Jiwa bertahan hidupnya sangat tinggi. Dan jika bicara soal hidup dengan itu berarti kita atau tikus. Dan benar saja saat ini sudah begitu banyak tikus bertebaran di seluruh jalanan. Dan mereka menginginkan makanan. Is dan Emma bergegas membakar sampah, bahkan sapi yang Is buru pun mereka buang. Saking ganasnya tikus ini. Tak cukup jika hanya dibunuh dengan pistol, mereka harus memblok seluruh area masuk ke rumah mereka supaya tidak dimasuki tikus. Tapi saking fokusnya pada tikus, Is dan Emma sampai lupa kalau laki masih berada di luar dan sedang diburu oleh tikus. Tak punya pilihan lain, Is pun harus membuka pintu dan menyelamatkan laki. Kemudian ia bergelut dengan tikus-tikus yang berhasil masuk ke rumahnya. Laki pun langsung diobati dan dikasih antibiotik. Tapi tetap saja mereka tak bisa kemana-mana karena jika mereka memutuskan keluar, para tikus itu sudah dipastikan akan menyerang. Setelah menjalani hari yang berat, Is dan Emma pun pergi tidur. Tapi di situ Emma tiba-tiba menceritakan masa lalunya. Ia ternyata adalah seorang ibu dari 2 anak. Yang anak dan suaminya meninggal akibat virus. Meskipun begitu, Is tetap mencintainya. Dan yang terpenting saat ini adalah hanya ada Is dan Emma. Hari terus berlanjut. Tak terasa sudah menginjak tahun kedua setelah kepunahan manusia. Para tikus juga mulai menghilang sedikit demi sedikit dimakan oleh kucing jalanan. Mereka tersebar ke tiap sudut jalanan menyelamatkan bumi dari jarahan tikus-tikus mematikan. Di hari yang sama pula Emma kontraksi dan akan melahirkan bayinya. Is hanya bisa membantu berdasarkan pengetahuan yang ia dapat dari buku. Namun sesuatu yang lain terjadi. Bayi Emma sungsang, sedangkan Is tak tahu harus bagaimana. Ia sangat takut Emma dan bayinya meninggal dan ia harus menguburkannya seperti ia menguburkan ibu dan ayahnya. Emma pun menyadarkan Is dan menyuruhnya memasukkan tangannya untuk memutar kepala bayinya. Dan setelah lama Emma berjuang, bayinya keluar dan berjenis kelamin perempuan. Kemudian mereka menamainya Hitler, bukan Hitler ya. Dan kehadiran Hitler di antara mereka membuat Emma ingin mengajak orang lain yang selamat bergabung bersama mereka. Lalu melanjutkan kembali peradaban manusia sehingga ia membuat tulisan di tembok dan mengundang siapapun yang selamat ke rumahnya. Apakah itu adalah ide yang bagus? Episode 2 bersambung. Waktu semakin berlalu, tak terasa sudah 6 tahun berlalu dan bumi ini semakin hening. Namun perlahan dirinya memulihkan diri, menampakkan wujud aslinya. Tumbuhan dan binatang merasa hidup kembali tanpa hadirnya banyak manusia. Di suatu hari, Is sedang mengendarai mobil, tapi tiba-tiba terhenti karena ia menabrak seekor anak beruang. Akan tetapi bukan itu hal yang mengejutkannya. Is melihat seorang anak perempuan di hutan sedang mengintipnya. Saat Is menghampirinya, si anak malah berlari ke dalam hutan.
Dia tak bisa diajak bicara, bahkan saat Is berusaha memegangnya, si anak malah berteriak. Is pun tak mau memaksa, tapi ia menawarkan anak itu untuk ikut dengannya. Dan Is akan menunggu si anak di dalam mobil sampai anak itu mau ikut dengannya. Untungnya si anak mengikuti Is dan mau naik ke mobil bersamanya. Singkat cerita, Is sudah sampai di rumah. Saat ini ia dan Emma sudah memiliki 2 anak, yaitu Heather dan Alex, serta Emma sedang hamil besar lagi. Tak hanya itu, mereka juga memiliki tetangga yaitu Jorge dan Maureen. Mereka sepasang suami istri yang datang karena catatan yang dibuat oleh Emma. Maureen nampaknya memiliki perhatian lebih pada gadis itu dan akan mengadopsi si anak sebagai anaknya. Dengan penuh kelembutan, Maureen pun mengajak anak itu mandi. Selama anak itu mandi, Maureen melihat-lihat tasnya. Di dalam tasnya banyak sekali gambar-gambar mengerikan, menunjukkan bahwa si anak memiliki trauma yang mendalam. Bersamaan dengan gambar-gambar itu terselip secari kertas, yang rupanya dibuat oleh ibu kandung si anak. Di dalam surat disebutkan kalau anak itu bernama Evie. Seperti yang kita duga, Evie mengalami trauma dan depresi karena ia sering disiksa oleh ayahnya. Dan oleh sebab itu juga Evie jadi sering diam dan tak mau bicara dengan siapapun. Pokoknya dia seperti gak mau ketemu orang. Maureen pun langsung menunjukkan surat itu pada Emma, Is, dan Jorge. Keesokan paginya, Jorge dan Is pergi ke hutan di mana Evie ditemukan. Di dalam hutan itu mereka melihat sebuah gubuk yang kelihatannya selama ini ditinggali oleh Evie. Keadaannya sangat mengerikan. Di belakang gubuk juga ada sebuah makam. Entah itu makam siapa, mungkin ayah Evie atau ibunya. Yang pasti Is ataupun Jorge tidak bisa membiarkan Evie tinggal di sana lagi. Di suatu malam, Emma melahirkan lagi anak ketiganya dengan Is. Dan si bungsu itu dinamai Joey. Singkat cerita, tahun berlalu. Sudah tahun ke-7 setelah wabah misterius melanda. Is dan Joey sedang bermain di taman, ditemani Emma dan yang lainnya. Namun suara lonceng yang mereka pasang untuk mengantisipasi ada hewan buas tiba-tiba berbunyi. Mereka semua langsung panik menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah bersama Maureen. Sedangkan Is, Emma, dan Jorge menyusuri hutan di belakang rumah mereka untuk melihat apa di balik berisiknya suara itu. Dan ternyata mereka adalah para survivor lainnya yang selamat dari wabah. Mereka adalah Molly, Jen, Ezra, dan seorang anak kecil seumuran Heather bernama Raif. Is tak terlalu senang melihat orang asing karena ia sejatinya seorang introvert dan juga tak ingin ada ancaman yang bisa membahayakan anak-anaknya. Akan tetapi, Emma berbeda. Ia senang akan kedatangan orang lain dan langsung menawarkan mereka untuk tinggal bersama. Melihat Emma yang kukuh pun Is hanya bisa mengalah dan menuruti istrinya. Keesokan paginya, Is mengajak teman-teman barunya untuk berburu makanan dan persediaan lainnya di supermarket terdekat. Kemudian mereka berpencar. Is dan Ezra bersama mencari makanan kaleng. Maureen dan Jorge mencari persediaan gas dan bahan bakar. Sedangkan Jen dan Molly yang seharusnya bersama malah pergi masing-masing. Jen pergi ke tempat bekas klub untuk mencari alkohol. Nampaknya ia sudah kecanduan alkohol. Terlihat dari rasa hausnya mencari-cari alkohol. Dan Molly yang katanya ia adalah seorang dokter nekat pergi ke rumah sakit mencari beberapa obat-obatan. Meskipun sudah dilarang oleh Is. Tapi untungnya Molly mendapatkan jackpot. Ia datang dengan banyak sekali persediaan obat-obatan yang sangat berguna bagi mereka di kemudian hari. Malam harinya mereka berkumpul, menghabiskan malam bersama dan juga ditemani musik dari Jen. Yang ternyata ia adalah seorang musisi saat dunia masih punya banyak manusia. Hidup di dunia ketika tak ada lagi resolusi dan target yang harus dicapai, mereka bersama-sama bisa memulai peradaban manusia lagi. Di suatu pagi, Jen muntah-muntah karena semalam ia menghabiskan sebotol alkohol seorang diri. Saat ia dihampiri oleh Molly, Jen mengatakan kalau dirinya sedang hamil lagi. Ia minum banyak alkohol supaya keguguran karena Jen tak bisa membesarkan anak di dunia yang penuh kekosongan ini. You think you can drink a baby away? I have to, Molly. I can't feel this void again. I can't. Jesus. Tapi Molly meyakinkannya bahwa mereka bisa dan mereka akan baik-baik saja. Waktu rupanya cepat berlalu. Saat ini Maureen dan Jen tiba-tiba saja melahirkan anak mereka, menambah kehangatan di antara keluarga kecil San Lupo.
Waktu semakin tak terasa ketika Heather ulang tahun yang ke-13 tahun, yang artinya sudah 14 tahun berlalu sejak manusia hampir punah. Alex dan Joey sudah tumbuh besar. Joey memiliki hobi yang sama dengan Is, yaitu sama-sama suka baca buku. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Namun hari itu tampak tak biasa. Hari tiba-tiba gelap dibarengi hujan badai. Is dan Joey pun langsung bergegas pulang. Is langsung mengecek orang-orangnya, memastikan mereka berada di dalam. Tapi ia lupa akan Lucky yang juga sudah terlalu tua. Lucky tak ditemukan di dalam rumah dan ternyata dia ada di luar. Tubuhnya tertimpa pohon besar yang mengakibatkan Lucky meninggoy. Is sangat terpukul. Ya bagaimana tidak, Lucky merupakan teman pertamanya sebelum ia bertemu Emma. Keesokan paginya setelah Lucky dikuburkan, Is dan George sedang bekerja di belakang rumah. Sedangkan yang lainnya juga sibuk dengan urusan masing-masing. Namun Evie dan Joey sedang bermain di taman. Mendengar itu pun Is menghampiri Joey dan Evie ke taman dan tebak apa yang terjadi. Ya, ada seekor singa jantan yang ingin menghantam Joey, tetapi dicegat oleh Is sehingga dirinya lah yang terserang singa itu. Evie yang tak pernah bicara pun pertama kalinya berteriak, "Help!" Episode 3 bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah diserang singa, Is pun langsung diobati oleh Molly di rumah sakit terdekat mereka. Untungnya Molly cukup handal dan lihai sehingga Is pun dapat diselamatkan. Pada saat yang sama, Emma tak tega melihat kondisi Is terkapar di ranjang rumah sakit dengan berbagai luka di tubuhnya. Lantas Emma pun pulang ke rumah mengambil senapan dan memburu tersangka yang menyerang Is. Kemudian dengan penuh amarah dan kesedihan, singa itu pun mati di tangan Emma. Beberapa waktu berlalu, Is sudah mulai sadarkan diri. Molly pun datang untuk memeriksa lukanya. Namun bersamaan dengan itu juga Molly mengaku kalau ia bukanlah dokter beneran. Karena saat menempuh pendidikan kedokteran, dirinya malah memutuskan keluar sehingga ia tak pernah jadi dokter. Meskipun begitu, Molly sudah menyelamatkan nyawa Is. 3 minggu berlalu, Is sudah mulai bisa berjalan dan kembali ke pelukan keluarganya. Tak ada kejadian aneh setelah itu. Dan 3 tahun berlalu, yang artinya ini sudah tahun ke-17 setelah wabah misterius itu melanda. Anak-anak Is sudah tumbuh menjadi remaja. Si bungsu Joey pun sudah pintar mengambil abalon dari laut. Pada suatu siang, Is menghampiri Joey yang baru saja keluar dari laut, tanpa menghiraukan Alex yang berada di atas menara. Tampaknya Is agak pilih kasih sama anak laki-lakinya ini. Apalagi kan Alex anak tengah, yang katanya selalu menjadi korban kurang kasih sayang dari orang tua. Alex pun hanya bisa memasang raut wajah kecewa melihat ayahnya yang hanya akrab dengan adiknya. Di sisi lain, Heather dan Raif sudah tumbuh menjadi remaja puber. Mereka selalu bersama dari kecil sampai sekarang, dan tampaknya mereka juga saling suka. Di suatu hari, mereka sedang menjelajah area sekeliling rumahnya. Dan pada saat itulah mereka kepikiran ingin menjelajahi dunia, mencari para survivor yang sama seperti mereka. Lalu Emma memberitahu Is tentang niat anak perempuannya itu. Awalnya Is tak ingin Heather pergi, karena dunia di luar sana sangat berbahaya, apalagi pergi berdua bersama Raif yang merupakan lawan jenis. Jelas Is sebagai ayah takut kalau anaknya akan kenapa-napa. Tapi lagi-lagi Emma meyakinkan Is kalau dunia ini luas dan anak-anak perlu belajar tentang kehidupan, tentang dunia luar dan mencari pengalaman lain, apalagi guru terbaik katanya adalah pengalaman. Lantas keesokan paginya Heather dan Raif pun bersiap-siap untuk perjalanan pertamanya melihat dunia luar. Is membekali Heather peta dan kompas. Alex memberikan hairspray, Emma membekalinya dengan senapan. Dan Joey berpamitan dengan jabat tangan rahasia mereka. Semuanya perfect dan harmoni sekali. Sampai berbulan-bulan berlalu, tampak belum ada setetes pun air hujan turun dari langit. Ya, mereka mengalami kemarau panjang, dedaunan pada kering, sungai bahkan laut pun menjadi surut. Ini menjadi masalah besar, karena sebagai manusia mereka tak bisa hidup tanpa air. Tanaman yang mereka tanam pun tak bisa tumbuh dengan baik.
Lantas, Is ditemani Ezra dan Joey pergi ke bendungan terdekat yang menyuplai air di rumah mereka. Setelah sampai, mereka pun harus dihadapkan dengan kenyataan pahit kalau bendungan itu sudah kering. Bersamaan dengan itu, mereka melihat rombongan mobil yang mengarah ke dekatnya. Is yang antisosial pun langsung panik dan buru-buru mengajak Ezra dan Joey untuk pulang. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah. Namun karena sedikitnya orang di muka bumi kala itu, membuat keberadaan Is pun terlacak juga oleh rombongan mobil tersebut. Saat para rombongan itu sampai, Is menjadi garda terdepan untuk melindungi orang-orangnya. Dan inilah Charlie, pemimpin rombongan itu. Ia punya kekasih bernama Perry. Lalu di belakangnya ada dua orang laki-laki yang selalu siap sedia, yaitu Silas dan Corey. Dan ada lebih dari 10 orang rombongan Charlie lainnya. Charlie datang ke sana tidak dengan tangan kosong. Ternyata mereka punya mesin bor yang bisa menjadi solusi atas permasalahan kekurangan air yang sedang Is dan yang lainnya hadapi. Lantas mau tak mau Is pun mengizinkan mereka untuk menetap di sana setidaknya sampai sumur bor yang akan Charlie buat selesai. Rombongan itu disambut sangat ramah oleh semua orang, ya terkecuali Is. Ia nampak risih dengan adanya Charlie. Meskipun Is selalu begitu kepada semua orang yang datang ke tempatnya, tapi Is merasa kali ini berbeda. Is langsung to the point menanyakan apa yang diinginkan Charlie sebagai imbalan dari mengebor sumur. So what can we offer you in exchange? My people are hungry and tired. We would certainly welcome all the fuel you could spare. Dan Charlie pun menjawab semua bahan bakar yang dimiliki oleh Is. Mendengar hal itu, Is langsung menyetujuinya karena takutnya nih orang malah minta lebih. Di hari itu juga Charlie dan kawan-kawannya langsung bekerja. Is yang sedang menonton pun tiba-tiba diajak Charlie untuk mengaitkan mata bor yang amat berat. Is pun nampak kesusahan karena ia baru sembuh dari sakit. Di sini Charlie nampak sengaja ingin mempertontonkan kelemahan Is di hadapan semua orang. Setelah itu, Charlie mengajak Is berburu di hutan. Ia berusaha mengakrabkan diri dengan Is dan juga mencari tahu kelemahan dan kepribadian Is. Dan ketika Is sedang fokus ingin menembak rusa, tiba-tiba saja Charlie menembak. Tapi tenang, Charlie bukan menembak Is melainkan rusanya. Meskipun begitu, si Charlie ini nampaknya sangat ingin menunjukkan kalau dirinya sangat overpower. Saat senja, semua orang berkumpul di halaman depan. Seperti biasa, Is dan Emma selaku tuan rumah sedang mengobrol berhadapan dengan Charlie dan Perry. Di sana juga ada Evie. Saat asik mengobrol, Evie nampak melong melihat Charlie dan sebaliknya. Hal itu juga tak sengaja disaksikan oleh Is, Emma, dan Perry. Saat keadaan nampak awkward, Charlie pun langsung mencairkan suasana dengan kata-kata manisnya. Keesokan paginya saat sudah sarapan, terjadi pertengkaran kecil di keluarga Is. Dimulai dari ia melarang Alex bekerja dengan Charlie karena ia tak menyukainya. Sedangkan Alex yang selama ini merasa dianaktirikan pun membangkang dan lebih memilih Charlie. Kemudian Emma, Is juga mengatakan kekhawatirannya tentang Charlie pada Emma. Akan tetapi Emma yang selama ini sudah hafal sifat Is yang antisipasi terhadap pengunjung pun malah balik marah pada Is. Kejadian itu makin membuat Is resah dan tak menyukai Charlie lebih tepatnya. Is seperti merasa insecure, namun tak ada seorang pun yang merasakan hal yang sama dengannya. Ya, semua orang sangat mudah akrab dengan Charlie. Begitupun Alex, Joey, Molly, bahkan George. Membuat Is merasa terasingkan dan ia memutuskan untuk pergi ke hutan menenangkan diri. Dan tanpa disangka-sangka, akibat tak fokus karena memikirkan kejadian Charlie, Is malah tersesat di hutan. Sedangkan hari mulai menjelang malam. Tengah malam Is belum juga pulang, membuat Emma sangat khawatir. Tapi untung saja saat Emma hendak pergi, Is tiba-tiba muncul dengan keadaan kotor. Keesokan paginya, ternyata Charlie berhasil mengeluarkan air dari sumur. Semua orang bersorak-sorai pada Charlie. Pada saat itu pun Is langsung menghampirinya. Ambil semua bahan bakar dan segera pergi dari sini. Tapi jawaban Charlie adalah, mungkin aku lebih suka tempat ini daripada yang aku akui. Yang artinya, si Charlie pun berusaha membuat dirinya diterima semua orang. Supaya ketika Is memintanya pergi, semua orang akan berdiri di belakangnya dan membela dirinya.
Is yang menyadari itu pun hanya bisa terdiam dan menyaksikan kalau semua orang terdekatnya mulai menjauh terpikat oleh karisma Charlie. Episode 4 bersambung. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Setelah Charlie berhasil menghadirkan kembali air yang sempat hilang, di malam harinya mereka pun melakukan perayaan kecil yang membuat Charlie semakin dielu-elukan. Terlebih lagi ketika ia tiba-tiba berbicara di depan umum dengan kebijaksanaannya, membuat semua berteriak, "Charlie, Charlie, Charlie." Dan di saat yang sama pula, mereka lupa keberadaan Is yang secara teknis ialah pemilik tempat ini sesungguhnya. Is pun hanya terdiam di belakang menyaksikan semuanya. Malam semakin larut. Semua orang sudah tertidur, kecuali Is yang masih memandangi bintang di balkon rumahnya. Pada saat itu juga, ia mendengar hal aneh yang berasal dari kamar Evie. Ternyata Charlie telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada Evie. Tuh kan pirasat aing benar, gumam Is. Ia pun langsung bergegas mengumpulkan Emma, Maureen, George, Jen, Molly, dan Ezra. Di sana mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka harus menangani Charlie yang sekarang sudah berubah menjadi virus. Orang itu bisa menyerang, memanipulasi, dan memanfaatkan yang lemah demi kesenangan pribadinya. Molly mengusulkan agar Charlie diusir, tapi orang sepertinya pasti akan mudah kembali dengan ancaman lain. Atau Ezra yang mengusulkan bagaimana kalau dia dipenjara saja. Tapi penjara hanya akan membuat keadaan di San Lupo menjadi aneh dan bisa terjadi kekacauan lainnya. Lantas Emma pun berkata, hanya ada satu cara, yaitu membunuhnya. Jika Charlie adalah virus, maka satu-satunya cara adalah dengan membunuh virus itu. Semua orang menyetujui hal tersebut tentu dengan berat hati, karena membunuh bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi Charlie tak bisa dibiarkan. Setelah berdiskusi dan keputusan mereka sudah bulat, Is pun menghampiri Charlie di mobilnya. Charlie pun sudah menduga kalau ia akan berada di posisi ini, berhadapan dengan Is, memperebutkan posisi pemimpin di San Lupo. Tapi ia tidak menyangka kalau Is akan membawa backingan saat Emma, George, Molly, dan Ezra datang beserta senjata di tangan mereka masing-masing. Charlie cukup gugup. Ia mengoceh kesana kemari kalau dirinya masih bisa tetap menang dari Is. Dan Is yang sudah dipenuhi amarah dan rasa benci pun langsung menghantamnya seorang diri tanpa melibatkan orang lain, dan ia menanggung dosa pembunuhan itu sendirian. Pada akhirnya Charlie pun meninggoy dihantam Is dengan palunya. Meskipun kebencian Is sangat besar, ia menangis karena dalam kehidupannya ia tak menyangka akan membunuh seseorang. Mayat Charlie pun dibersihkan oleh yang lainnya, sedangkan Is sibuk membersihkan diri dari darah-darah Charlie. Ironis, ia menggunakan air yang Charlie temukan. Emma menguatkan Is agar dia tak menyalahkan dirinya seorang diri, tak perlu mencari pengampunan dan tak perlu merasa berdosa atas apa yang dia lakukan, karena Is bukan melakukannya tanpa alasan. Is pun cukup terhibur, tapi dalam hatinya tetap merasa keberatan. Matahari pun kembali terbit. Jasad Charlie nampaknya dibuang ke laut agar tak ada jejak. Jen, Molly, dan Ezra ditugaskan untuk memberitahu Perry kejadian tadi semalam dengan sangat hati-hati, agar tak ada kata keji yang keluar. Dan tebak apa respon Perry? Ia lega, karena selama ini rasa yang ia anggap cinta adalah kebencian untuk Charlie. Sedangkan rombongan Charlie yang lain harus dikejutkan dengan pilihan stay di San Lupo atau pergi bersama Silas. Ya, Silas diusir karena ia telah membantu Charlie berjaga di depan pintu kamar Evie. Pilihannya setia kepada Charlie membuat nasibnya harus hidup seorang diri di jalanan. Karena rombongannya yang lain termasuk Cory memilih tinggal di San Lupo. Dengan berat hati dan harga diri yang hancur lebur, Silas pun pergi menggunakan mobil milik Is. Namun belum juga seperempat jalan ia balik lagi, memohon agar bisa diterima dan dimaafkan. Tapi Is tak bisa memaafkannya, dan kehadiran Silas juga bisa membuat keadaan Evie lebih buruk lagi. Silas pun menyerah dan pergi selama-lamanya. Setelah kejadian itu, rombongan Charlie yang tersisa kini dipimpin oleh Cory. Mereka hidup damai di San Lupo dan tak terasa 3 tahun sudah berlalu.
yang berarti ini adalah tahun ke-20 setelah wabah virus misterius melanda. Joey sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan memiliki pengetahuan di atas rata-rata karena edukasi dan bacaan buku yang selalu diajarkan oleh Is. Dan hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi Joey karena ia telah berhasil membuat ultralight yang bisa mereka gunakan untuk berkendara di saat bahan bakar mereka semakin menipis. Ultralight itu bisa terbang 200 kaki dengan jarak 100 km. Semua orang terkesan dengan penemuan Joey. Dan Is menjadi orang yang paling bahagia dengan penemuan anaknya ini. Ya, bagaimana tidak, si bungsu Joey adalah kebanggaan Is sejak dari lahir. Namun ketika semua perhatian tertuju pada Joey, tak ada seorang pun yang menghiraukan keberadaan Alex. Ia berada di urutan paling belakang memperhatikan ketenaran Joey. Akan tetapi perayaan meriah untuk Joey itu berubah menjadi malapetaka. Ketika malam hari Joey menjadi demam. Is sudah berusaha menghentikan demam itu dengan kompresan dan ramuan herbal, tapi Joey tak kunjung membaik. Pada saat yang sama, ada beberapa orang juga mengalami demam yang sama. Dan menurut penuturan Mully, ini adalah virus yang sama dengan virus 20 tahun lalu yang bisa menghilangkan sebagian banyak populasi manusia kala itu. Akankah hal yang sama terjadi lagi? Apakah orang-orang di San Lupo juga akan punah? Tak ada yang tahu. Yang pasti sekarang adalah mereka harus diobati. Virus itu menyebar dengan cepat dan saat ini keadaan Joey semakin memburuk. Matanya menghitam sama seperti para mayat yang dilihat Is 20 tahun lalu. Virus apakah itu? Kenapa kok tiba-tiba datang setelah 20 tahun lamanya? Apakah ini benar-benar virus dari Alan? Kenapa langsung menginfeksi Joey? Yang notabene-nya baru saja menemukan teknologi. Dan ya, tak ada seorang pun yang tahu. Hari terus berlalu dan Joey masih tak kunjung juga membaik. Ia bahkan tak bisa bangun dari tidurnya. Tapi seseorang yang tak terduga datang. Ya, Heather. Ia kembali dari perjalanannya namun ia seorang diri. Katanya Raif sudah meninggoy. Heather pun langsung menghampiri Joey dan menyapanya. Semoga saja dengan kedatangan Heather, Joey bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Dengan sakitnya Joey membuat Is frustasi. Ia menyalahkan dirinya dan merasa kalau ini adalah bayaran atas perbuatannya pada Charlie. Semenjak Joey sakit, Is selalu terbayang-bayang wajah Charlie, menghantuinya kemanapun ia pergi. Is pun melakukan segala hal yang bisa ia lakukan untuk menyembuhkan Joey. Ia pergi ke kota melalui jembatan yang tempo dulu ditutup, menggunakan sepeda untuk sampai di rumah sakit. Di sana ia mencari vaksin yang tempo dulu pernah dikembangkan para ilmuwan namun gagal. Mungkin saja kali ini bisa berhasil. Pokoknya Is akan melakukan apapun untuk Joey agar anaknya itu kembali pulih. Episode 5 bersambung. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun ke-20 setelah pandemi misterius melanda. Saat ini Heather sedang menceritakan perjalanannya bersama Raif dan bagaimana kronologi Raif bisa meninggoy kepada Jane dan Ezra. Heather bercerita bahwa mereka pergi ke utara sesuai rencana awal dan selama perjalanan mereka tak melihat kehidupan manusia lain selain mereka berdua. Terus mencari dan mencari sampai Heather dan Raif menemukan sebuah angka yang cukup misterius beserta panah di bawahnya. 174225. Heather dan Raif tak tahu tentang arti dari angka tersebut, tapi mereka mengikuti arah panah itu. Namun panah-panah itu seakan dibuat dengan tujuan yang tak jelas, sehingga Heather dan Raif pun kebingungan. Mereka yang awalnya berencana pulang di musim dingin mengurungkan rencananya karena ingin mencari tujuan dari panah-panah itu. Lantas untuk memudahkan, mereka pun menetap di dekat tebing yang jauh dari hewan buas. Di suatu hari yang cerah, Heather dan Raif bertemu dengan seseorang. Orang itu sudah lusuh dan hampir gila. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ini orang kayak kenal ya. Dan benar saja, ia mirip Silas. Bukan mirip lagi tapi memang Silas. Silas tak tahu tentang Heather dan Raif, begitupun sebaliknya. Silas pun mengancam akan membunuh Raif jika mereka tak berbagi makanan.
Namun sesuatu terjadi secara mendadak ketika Raif mencoba melawan Silas. Ya, Raif tertusuk pisaunya Silas. Dari raut wajahnya, Silas nampak menyesal. Akan tetapi Heather tak terima cinta pertamanya dari kecil harus terbunuh begitu saja. Maka Heather pun dengan amarah langsung mengambil kapak dan membunuh Silas detik itu juga. Mendengar cerita Heather, Jane dan Ezra hanya bisa menangis mendengar anak pertamanya harus terbunuh secara tragis. Kepulangan Heather juga tidak hanya sekedar membawa kabar sedih tentang Raif. Ia juga membawa tanaman herbal yang katanya bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tanaman itu sudah diberikan kepada Molly untuk dijadikan obat. Saat ini, Heather sedang bersama Joey, menemaninya setiap malam, tak peduli apakah dirinya akan tertular. Tak lama kemudian, Is datang dengan obat yang ia bawa dari rumah sakit kota. Selain itu, Is juga akan mendonorkan darahnya pada Joey untuk memberinya kekebalan tubuh. Tapi itu sama sekali tak membantu Joey. Keadaannya masih tetap sama. Bahkan lebih memburuk setiap harinya. Demamnya semakin tinggi dan matanya semakin menghitam. Is pun sangat putus asa, tapi ia tak menyerah. Berdasarkan saran Molly, Is membawa Joey pergi ke dalam hutan demi mendapat air yang sangat dingin untuk meredakan demamnya. Keesokan paginya, beberapa yang sakit demam sudah ada yang baikan, termasuk Cory. Ia sudah bisa bangun. Namun Joey masih sakit. Is, Emma, dan Heather selalu ada di sampingnya. Sampai Joey menghembuskan nafas terakhirnya. Is sangat terpukul. Kekecewaannya itu ia lampiaskan dengan pergi ke kota, menghapus tanda yang dibuat oleh Emma, pergi ke perpustakaan di mana ia dan Joey selalu menghabiskan waktu. Di sana Is murka dan melempar semua buku-bukunya. Bahkan ia pun berencana membakar semua buku-buku itu sampai Emma datang. Emma menyadarkannya kalau kehilangan Joey bukan alasan bagi Is menghancurkan semua yang sudah dia bangun. Bahkan mengacuhkan anak-anaknya yang lain yaitu Alex dan Heather. Is juga masih punya istri yang masih butuh dirinya. Is harus bangkit dan kembali membangun peradaban. Is pun tak jadi membakar semua buku itu. Ia kembali pada Emma, saling berlabuh dan saling melengkapi. Keesokan paginya, Is pergi ke bukit dekat tempat tinggalnya. Ia melihat pemandangan yang sangat indah dengan suara-suara alam yang 20 tahun lalu penuh dengan suara klakson mobil. Dari sanalah baru ia menyadari kalau bumi ini sudah sembuh. Ia pun kembali ke rumah dan menyampaikan pendapatnya itu pada anak-anaknya di waktu sekolah. Bumi yang kita tinggali dulu sangat berbeda dengan bumi yang kalian lihat hari ini. Di waktu dulu ada perang, keserakahan, bahkan di kota-kota besar kita tidak bisa melihat bintang di malam hari. Semuanya terlihat abu-abu karena bahan kimia dan polusi. Dan manusia zaman dulu hanya peduli dengan bagian mereka, jelas Is. Kemudian Is juga menambahkan maaf kalau selama ini dirinya salah. Ia meyakini jika ingin kembali membangun peradaban, Is harus mulai dengan mengambil pelajaran dari masa lalu. Tapi ternyata dirinya salah. Bumi yang penuh polusi dan sampah itu bukan bumi yang sebenarnya. Inilah bumi yang sebenarnya, penuh dengan dedaunan hijau, langit yang bersih dan ekosistem yang tak didominasi manusia. Dan sekarang kita bisa hidup dengan harmoni dengan bumi ini. Begitulah kira-kira pidato Is untuk anak-anaknya. Tidak ada lagi ambisi dan teknologi yang akan merusak alam. Setelah itu, 1 tahun berlalu yang artinya sudah tahun ke-21. Is baru bisa memasuki kamar Joey. Di sana ia melihat-lihat barangnya dan tertuju pada satu jurnal. Di dalam jurnal itu, Joey merancang sebuah radio yang bisa menghubungi dunia luar jika masih ada orang yang selamat. Ternyata selama ini Joey ingin mengerjakan proyeknya itu dan mengajak yang lainnya tinggal bersama. Tapi dia tahu kalau Is tak akan menyukai orang luar, sehingga Joey pun hanya bisa menyimpan blueprint proyeknya di dalam jurnal. Akan tetapi, dengan kepergian Joey, Is malah ingin mewujudkan impian anaknya itu. Dibantu Alex dan yang lainnya, Is akan mewujudkan mimpi Joey. Selain itu, Is juga lebih terbuka dengan yang lainnya. Ia bahkan dekat dengan Ezra yang dulu sedikit ia benci. Singkat cerita, radionya pun berhasil dibuat.
Is terus memanggil setiap frekuensi radio yang ada di buku, akan tetapi hasilnya nihil. Sampai suatu hari, Heather mengatakan nomor-nomor yang selama ini ia lihat di jalan, yaitu 172-225. Itu ternyata adalah angka frekuensi radio. Is pun langsung berlari ke tempat kerjanya dan mencoba frekuensi itu. Dan benar saja ada seseorang yang menyahut. Mereka komunitas yang besar. Terdapat lebih dari 77 orang dan selama ini tinggal di Saint Lobo. Saint Lupo, Saint Lobo, mirip-mirip lah. Mereka pun mengajak komunitas itu ke Saint Lupo dan tinggal bersama. Singkat cerita, saat ini sudah menginjak tahun ke-50. Saint Lupo menjadi kota yang ramai namun tetap asri. You're Heather's oldest. One more lesson I learned, Jack. One more thing to pass on. Earth Abides selesai. Pesan dari series ini adalah people come and go but Earth abides. Orang datang dan pergi tapi bumi tetap bertahan. Sekian dan terima kasih.